Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dini Bumia SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila kelas A Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Madura. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan menyampaikan hasil analisis sosial terkait dengan hasil survei kami yang kami lakukan minggu lalu. Itu perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul. Perkenalkan, nama saya Egy Pastia. Perkenalkan, nama saya Albani Yulagudau. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Ufatir Sagiria. Perkenalkan, nama saya Nur Mulia Istai Asraini. Sejarah perumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila dimulai dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dogoritsu Junbi Kyosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang, diketuai oleh Dr. KMC Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI beranggotakan 64 orang. Dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Membahas mengenai perumusan dasar negara Indonesia, dan ada 3 tokoh nasional yang menyampaikan gagasannya, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia yang dinamakan Pancasila dan diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPKI. Tanggal 1 Juni ini kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 9 orang dalam kepanitiaan tersebut bersidang pada tanggal 2 Juni sampai 9 Juni 1945. Dalam sidang reses pun terjadi perdebatan antara golongan nasionalisme dengan golongan yang mempertahankan syariat Islam. Akhirnya rumusan dasar negara Indonesia disepakati yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisi: yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang kedua, pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli, BPUPKI membahas tentang rancangan hukum dasar terdiri atas pembukaan preambul dan batang tubuh pasal-pasal undang-undang berdasarkan hasil dari Panitia 9. Sebelum merumuskan Pancasila dalam Piagam Jakarta disahkan, terjadi perubahan-perubahan yang dilakukan BPUPKI sebelum sidang dimulai. Perubahan-perubahan itu didasarkan pada laporan Utusan Kaigun Angkatan Laut Jepang. Berdasarkan Dr. Muhammad Hatta bahwa daerah-daerah di Indonesia bagian timur yang tidak beragama Islam merasa keberatan terhadap sila pertama Pancasila. Masalah keberatan tersebut dibicarakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dengan 4 orang anggota PPKI, yaitu Kiai Haji Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadis Kumsom, Master Kasman Singo Dimejo, dan Mr. Toku Muhammad Ampoha. Dari pembicaraan tersebut disampaikan untuk mengubah rumusan dasar negara tersebut sehingga menjadi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai saat ini rumusan dasar tersebut dinilai sebagai Pancasila yang bisa dibaca dan dengarkan. Demikian pembahasan sejarah perumusan Pancasila secara singkat untuk bisa dipahami bersama. 94% dari 50 orang yang kita survei telah mengetahui apa itu Pancasila. Mereka mengetahui apa itu Pancasila dari berbagai sumber-sumber yang mendominasi, yaitu pembelajaran di kelas, di mana terdapat 85% dari 50 orang tersebut. Di sini mereka mengetahui siapa saja tokoh penting yang menyampaikan pendapatnya tentang nilai dasar pada sidang BPUPKI pertama. Tokoh penting tersebut meliputi Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Tak hanya tokoh saja yang mereka ketahui, namun ada pun tanggal-tanggal penting Pancasila, seperti kapan hari kelahiran Pancasila, yaitu jatuh pada tanggal 1 Juli. Dan yang tidak kalah penting,
hari di mana penyampaian pendapat oleh ketiga tokoh penting tersebut diusulkan, yaitu jatuh pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Dari survei tersebut, ternyata sudah banyak yang telah mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Meskipun terdapat 66% orang yang melakukan secara kadang-kadang dan yang selalu mengimplementasikan nilai Pancasila, hanya terdapat 34% dari 50 orang tersebut. Ternyata dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila terdapat kesulitan di dalamnya. Setelah melihat survei, ternyata mereka kesulitan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat dan kelima. Namun meskipun begitu, ternyata terdapat nilai Pancasila yang selalu mereka implementasikan dalam kehidupan, yaitu pada sila ke-1 dan kedua. Dalam survei tersebut, mereka mengatakan bahwa fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai pedoman hidup bangsa dan negara. Terkait dengan kesulitan pengimplementasian sila keempat dan kelima, dalam hal demokrasi menurut sila keempat bukanlah demokrasi perwakilan. Perwakilan yang menjadi tidak menyeluruh tidak akan menjadi suatu permusyawaratan. Tanpa permusyawaratan tidak akan hadir nikmat kebijaksanaan. Tanpa hikmat kebijaksanaan kita hanya mendapatkan kepemimpinan yang pandil. Kerakyatan yang dipimpin oleh kepandiran adalah kekacauan. Lalu bagaimanakah rakyat yang tidak terwakili suaranya di DPRD provinsi mengeksekusi kedaulatannya? Dia dengan memilih sendiri kepala daerahnya. Untuk mengatasi kesulitan pengimplementasian sila kelima, diperlukan upaya yang tidak mudah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Paling tidak untuk menciptakan hal tersebut perlu ada kesadaran diri masing-masing individu untuk merubahnya. Jika perubahan itu bisa terlaksana dengan baik, tentunya keadilan itu akan dapat dengan mudah tercipta, baik dalam bidang hukum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya. Untuk menciptakan keadilan yang merata seperti yang tertulis dalam Pancasila, tepatnya sila kelima, peran dari pemerintah untuk mengupayakan hal tersebut sangat diperlukan agar implementasi dari sila tersebut dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bukan malah merugikan masyarakat. Baik, dapat kita tarik kesimpulan dari hasil presentasi ini bahwasanya meskipun banyak orang maupun pihak yang ingin memecah belah negara kita dengan mengganggu nilai-nilai Pancasila, kita tidak boleh goyah. Kita harus berpegang teguh pada Pancasila yang menyatukan Indonesia yang sangat luas ini. Nilai-nilai Pancasila merupakan hasil kerja keras para leluhur kita yang ingin Indonesia dapat hidup dengan damai dan tentram. Kita sebagai anak muda harus bisa selalu menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila agar tidak pudar karena budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Apalagi sekarang ancaman bisa datang dari mana saja. Bisa saja dari internet, paham tidak benar, dan lain-lainnya. Implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri kita maupun orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai Pancasila itu sendiri. Jika bukan kita yang menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, lalu siapa lagi? Demikian hasil diskusi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam ucapan, perbuatan maupun dalam kesalahan teknis, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.